Bab 14. Kekuatan kreatif pikiran. Pengantar bab 14. Anda telah mengetahui hingga sejauh ini bahwa pikiran merupakan aktivitas spiritual, sehingga dilengkapi dengan kekuatan yang kreatif. Ini tidak berarti bahwa hanya sebagian pikiran saja yang bersifat kreatif. Semua pikiran itu kreatif. Melalui proses penyangkalan, prinsip yang sama bisa berjalan dengan cara yang negatif. Pikiran sadar dan bawah sadar hanyalah dua fase tindakan yang berkenaan dengan satu pikiran. Hubungan antara pikiran bawah sadar dengan pikiran sadar amatlah mirip dengan hubungan antara baling-baling dengan atmosfer. Tekanan sekecil apapun di atmosfer menyebabkan gerakan pada baling-baling. Demikian pula, pikiran sekecil apapun yang disimpan oleh pikiran sadar akan menghasilkan aksi di pikiran bawah sadar dengan proporsi yang sebanding dengan kedalaman perasaan yang menyertai pikiran serta intensitas yang mendasarinya. Maka, jika Anda menyangkal kondisi-kondisi yang tidak memuaskan, berarti Anda menarik kekuatan kreatif pikiran dari kondisi-kondisi ini. Anda menebas bagian akarnya. Anda menyedot vitalitasnya. Ingat bahwa hukum pertumbuhan perlu mengatur setiap manifestasi di dunia objektif, sehingga penyangkalan kondisi-kondisi yang tidak memuaskan tidak akan menimbulkan perubahan instan. Sebuah tanaman masih bisa tetap terlihat beberapa saat setelah akarnya dipotong, tetapi lambat laun akan layu dan akhirnya lenyap. Maka, menarik pikiran Anda dari perenungan tentang kondisi-kondisi yang tidak memuaskan akan menghentikan kondisi-kondisi ini secara perlahan tapi pasti. Anda akan melihat bahwa hal ini melawan dari yang biasanya kita lakukan secara alami. Maka akibatnya pun berkebalikan dengan yang biasanya. Sebagian besar orang berkonsentrasi penuh pada kondisi-kondisi yang tidak memuaskan, yang berarti justru memberikan energi dan vitalitas pada kondisi itu sehingga bertumbuh subur. Materi bab 14. 1. Energi universal yang merupakan asal mula semua gerak, cahaya, panas, dan warna tidak mengambil bagian di dalam akibat yang disebabkan oleh pembatasan. Energi universal melebihi segalanya. Substansi universal ini adalah sumber dari semua kekuatan, kearifan, dan kecerdasan. 2. Mengenali kecerdasan ini berarti mengenalkan diri dengan kualitas mengetahui yang dimiliki oleh pikiran. Melalui kecerdasan ini, Anda bergerak pada substansi universal untuk menjalinkan hubungan yang serasi dengan urusan-urusan Anda. 3. Inilah suatu yang belum pernah dicoba oleh guru ilmu fisika yang paling piawai sekalipun. Ladang penemuan yang belum dia masuki sebenarnya hanya beberapa aliran materialis saja yang pernah menangkap cahaya pertama dari sinar ini. Tampaknya mereka tidak menyadari bahwa kearifan ada di mana-mana, seperti halnya kekuatan dan substansi. 4. Sebagian orang akan berkata, jika prinsip-prinsip ini benar, mengapa kita tidak melakukannya? Karena prinsip dasarnya jelas benar, mengapa kita tidak memperoleh hasil yang layak? Sebenarnya, kita sudah mendapatkannya. Kita memperoleh hasil-hasil yang serupa dengan pemahaman kita
tentang hukum itu dan kemampuan kita untuk menerapkannya secara benar. Kita tidak memperoleh hasil dari hukum-hukum kelistrikan sampai seorang merumuskan hukum itu dan menunjukkan kepada kita bagaimana menggunakannya. 5. Hal ini membuka hubungan yang sama sekali baru dengan lingkungan kita. Berbagai kemungkinan yang sebelumnya tak terbayangkan menjadi terbuka karena adanya serangkaian hukum yang teratur, yang terlibat secara alami di dalam sikap mental kita yang baru. 6. Pikiran bersifat kreatif dan prinsip yang menjadi dasar hukum ini bersifat sempurna dan logis, serta melekat pada hakikat segala sesuatu. Tetapi kekuatan kreatif ini tidak bermula di dalam individu, melainkan di dalam pikiran universal yang merupakan sumber semua energi yang substansi. Individu hanyalah saluran untuk distribusi energi ini. Individu adalah sarana yang digunakan oleh pikiran universal untuk menghasilkan berbagai kombinasi yang menghasilkan terbentuknya fenomena. 7. Kita tahu bahwa para ilmuwan telah mengurai materi menjadi sekian banyak molekul. Molekul-molekul ini sudah diurai menjadi atom. Atom-atom menjadi elektron. Penemuan elektron di dalam tabung kaca vakum yang berisi terminal bersekring yang terbuat dari logam keras menyimpulkan bahwa elektron-elektron ini mengisi semua ruang, bahwa mereka ada di mana-mana, dan bahwa mereka maha ada. Mereka memenuhi tubuh materi dan menempati keseluruhan dari apa yang kita sebut ruang kosong. Inilah substansi universal yang darinya segala sesuatu berasal. 8. Elektron akan selalu tetap menjadi elektron kecuali jika diarahkan ke tujuan untuk digabungkan menjadi atom dan molekul. Dan pengarah ini adalah pikiran. Sejumlah elektron yang mengelilingi inti kekuatan merupakan satu atom. Atom-atom bersatu dalam rasio matematis yang tetap dan membentuk molekul. Lalu molekul-molekul ini saling menyatu untuk membentuk sekian banyak senyawa yang menyatu untuk membangun semesta. 9. Atom paling ringan adalah hidrogen yang beratnya 1.700 kali lebih besar dari sebuah elektron. Atom air raksa 300.000 kali lebih besar daripada elektron. Elektron adalah listrik negatif murni, dan karena memiliki kecepatan potensial yang sama seperti semua energi kosmik lainnya, misalnya cahaya, listrik, dan pikiran, yaitu 303.008 km per detik, maka waktu dan ruang tidak perlu diperhatikan. Cara menentukan kecepatan cahaya sangatlah menarik. 10. Kecepatan cahaya ditemukan oleh astronom Denmark yang bernama Rømer pada tahun 1676 dengan mengamati gerhana di bulan Jupiter. Ketika bumi berada paling dekat dengan Jupiter, gerhananya muncul kira-kira 8,5 menit lebih cepat dari perhitungannya. Sedangkan ketika bumi berada paling jauh dari Jupiter, gerhananya kira-kira 8,5 menit lebih lambat. Rømer menyimpulkan bahwa dibutuhkan 17 menit bagi cahaya dari planet untuk menempuh diameter orbit bumi,
yang merupakan perbedaan jarak dari bumi ke Jupiter. Perhitungan ini sudah diverifikasi dan terbukti bahwa cahaya menempuh kecepatan kira-kira 297.600 km per detik. 11. Elektron bermanifestasi di tubuh sebagai sel dan memiliki pikiran serta kecerdasan yang cukup untuk menjalankan kantor mereka di dalam anatomi tubuh manusia. Setiap bagian tubuh terdiri dari sel-sel. Sebagian darinya bekerja secara mandiri, sebagian yang lain di dalam komunitas. Sebagian sel sibuk membangun jaringan. Sebagian lain membentuk berbagai sekresi yang dibutuhkan tubuh. Beberapa sel bertindak sebagai pembawa materi. Beberapa yang lain sebagai ahli bedah yang bertugas untuk memperbaiki kerusakan. Yang lain adalah pemakan bangkai yang membuang sampah. Yang lain lagi selalu siap menghalau keluarga kuman yang merupakan penyerbu atau penyelundup yang tak diinginkan. 12. Semua sel ini bergerak dengan tujuan yang sama dan masing-masing merupakan organisme yang tidak hanya hidup, melainkan juga memiliki kecerdasan yang cukup untuk memungkinkannya melakukan tugas-tugas yang dibutuhkan. Organisme ini juga memiliki kecerdasan yang cukup untuk menghemat energi dan melestarikan kehidupannya sendiri. Maka ia harus menjaga makanan yang bergizi dan ia melakukannya. 13. Setiap sel dilahirkan, memproduksi diri, mati, dan diserap. Perawatan kesehatan dan kehidupan itu sendiri bergantung pada regenerasi konstan dari sel-sel ini. 14. Maka jelaslah bahwa di setiap atom tubuh terdapat pikiran. Pikiran ini adalah pikiran negatif. Kekuatan individu untuk berpikir membuatnya positif, sehingga ia dapat mengendalikan pikiran negatifnya. Inilah penjelasan ilmiah untuk penyembuhan metafisika. Setiap orang dimampukan untuk memahami prinsip yang menjadi tumpuan fenomena luar biasa ini. 15. Pikiran negatif ini yang terkandung di setiap sel tubuh disebut pikiran bawah sadar, karena ia bertindak tanpa pengetahuan sadar kita. Kita sudah mengetahui bahwa pikiran bawah sadar ini responsif terhadap kemauan dari pikiran sadar. 16. Segala hal memiliki asal mula di pikiran, dan apa yang ditampilkan adalah hasil pemikiran. Dengan demikian, kita melihat bahwa segala hal itu sendiri tidak mempunyai asal mula, kekekalan, atau realitas. Karena dihasilkan oleh pikiran, segala hal itu bisa dihapus oleh pikiran. 17. Di bidang mental, seperti di dalam ilmu alam, banyak eksperimen yang dilakukan dan setiap penemuan membawa manusia satu langkah lebih tinggi menuju tujuan yang mungkin dicapai. Kita mendapati bahwa setiap orang adalah cerminan pikiran yang sudah dimilikinya semasa hidup. Hal ini tercetak di wajahnya, di bentuk rupanya, di wataknya, dan di lingkungannya. 18. Di balik setiap akibat ada penyebab. Jika kita mengikuti jejaknya sampai di titik mula, akan kita temukan prinsip kreatif yang dipakai untuk bertumbuh. Bukti-bukti tentang hal ini sekarang sudah amat lengkap, sehingga
kebenaran ini umumnya diterima. 19. Dunia objektif dikendalikan oleh kekuatan yang tak terlihat dan tak dapat dijelaskan. Selama ini, kita mempersonifikasikan kekuatan ini dan menyebutnya Sang Maha. Namun, sekarang kita telah belajar untuk melihatnya sebagai esensi atau prinsip yang menyebar ke segala hal yang ada, pikiran yang tak terhingga atau pikiran universal. 20. Pikiran universal karena tak terhingga dan maha kuasa, memiliki sumber-sumber yang tak terbatas dan bisa diperintah. Dan bila kita ingat bahwa pikiran ini juga maha ada, sudah pasti kesimpulannya adalah bahwa kita pasti merupakan ekspresi atau manifestasi dari pikiran itu. 21. Pengenalan dan pemahaman tentang sumber-sumber dari pikiran bawah sadar akan menunjukkan bahwa satu-satunya perbedaan antara pikiran bawah sadar dan pikiran universal adalah tingkatnya. Keduanya berbeda tipis, seperti halnya setetes air berbeda dari samudra. Keduanya sama jenis dan kualitasnya. Perbedaannya hanyalah tingkatannya saja. 22. Bisakah Anda menghargai nilai dari fakta yang amat penting ini? Apakah Anda menyadari bahwa mengenai fakta yang luar biasa ini membuat Anda bersentuhan dengan Yang Maha Kuasa? Pikiran bawah sadar adalah mata rantai penghubung antara pikiran universal dan pikiran sadar. Maka jelaslah bahwa pikiran sadar bisa secara sadar menyarankan pikiran-pikiran yang akan dilaksanakan oleh pikiran bawah sadar. Dan karena pikiran bawah sadar dan pikiran universal adalah satu, maka jelas bahwa tidak ada batas untuk aktivitas-aktivitasnya. 23. Pemahaman ilmiah tentang prinsip ini akan menjelaskan hasil-hasil luar biasa yang dikokohkan melalui kekuatan doa. Hasil-hasilnya yang dikokohkan dengan cara ini tidak ditimbulkan oleh takdir Tuhan, melainkan merupakan hasil berjalannya hukum yang sepenuhnya bersifat alami. Maka tidak ada yang religius atau misterius tentang hal itu. 24. Tetapi ada banyak orang yang tidak siap memasuki disiplin yang diperlukan untuk berpikir benar, walaupun sudah jelas bahwa berpikir salah telah membuahkan kegagalan. 25. Pikiran adalah satu-satunya realitas. Kondisi-kondisi hanyalah manifestasi luarnya. Ketika pikiran berubah, semua kondisi materi atau kondisi luar pun harus berubah agar selaras dengan penciptanya, yaitu pikiran. 26. Tetapi pikiran itu harus dibuat amat jelas, mantap, pasti, tertentu, tak berubah. Anda tidak bisa mengambil satu langkah ke depan dan 2 langkah mundur. Anda juga tidak bisa menghabiskan 20 atau 30 tahun hidup Anda membangun kondisi-kondisi negatif sebagai hasil dari pikiran-pikiran negatif, tetapi kemudian berharap untuk melihat semuanya lenyap sebagai hasil dari pikiran yang benar selama 15 atau 20 menit. 27. Jika Anda memasuki disiplin yang diperlukan untuk memunculkan perubahan radikal di dalam kehidupan Anda harus melakukannya dengan sengaja, setelah memikirkan dan mempertimbangkannya masak-masak.
Kemudian, Anda tidak boleh membiarkan apapun ikut campur dengan keputusan Anda. 28. Disiplin ini, perubahan pikiran ini, sikap mental ini tidak hanya akan memberi Anda benda-benda misteri yang diperlukan untuk kesejahteraan tertinggi dan terbaik Anda, melainkan juga menghasilkan kondisi-kondisi kesejahteraan dan kesehatan pada umumnya. 29. Jika Anda mengharapkan kondisi-kondisi yang harmonis di dalam kehidupan Anda harus mengembangkan sikap mental yang harmonis. 30. Di luar diri Anda akan merupakan cerminan dunia di dalam diri Anda. 31. Untuk latihan minggu ini, berkonsentrasilah pada harmoni. Bila saya mengatakan berkonsentrasi, yang saya maksud adalah segala sesuatu yang disiratkan oleh kata tersebut. Berkonsentrasilah penuh dengan jelas, sehingga yang Anda sadari hanyalah harmoni saja. Ingatlah, kita belajar dengan cara mempraktikkannya. Membaca pelajaran-pelajaran ini tidak akan membawa Anda kemana-mana. Di dalam penerapan praktislah terkandung hasilnya. Kita ulangi latihan bab 14. Kekuatan kreatif pikiran. Berkonsentrasilah pada harmoni. Berkonsentrasi adalah segala sesuatu yang disiratkan oleh kata tersebut. Berkonsentrasilah penuh dengan jelas, sehingga yang Anda sadari hanyalah harmoni saja. Ingatlah, kita belajar dengan cara mempraktikkannya. Membaca pelajaran-pelajaran tidak akan membawa Anda kemana-mana. Di dalam penerapan praktislah terkandung hasilnya. Tanya jawab bab 14. 1. Apa sumber dari semua kearifan, kekuatan, dan kecerdasan? Pikiran universal. 2. Dari mana semua gerak, cahaya, panas, dan warna bermula? Dari dalam energi universal yang merupakan manifestasi dari pikiran universal. 3. Dari mana kekuatan kreatif pikiran bermula? Dari dalam pikiran universal. 4. Apakah pemikiran itu? Pikiran yang bergerak. 5. Bagaimana pikiran universal dibedakan bentuknya? Individu adalah sarana yang digunakan oleh pikiran universal untuk menghasilkan berbagai kombinasi yang membentuk fenomena. 6. Bagaimana hal ini dicapai? Kekuatan individu untuk berpikir adalah kemampuannya untuk bertindak sesuai dengan pikiran universal dan mewujudkannya. 7. Sejauh yang kita ketahui, apa bentuk pertama yang diambil oleh pikiran universal? Elektron-elektron yang mengisi semua ruang. 8. Dari mana semua hal bermula? Dari dalam pikiran. 9. Apa hasil dari perubahan pikiran? Perubahan kondisi-kondisi. 10. Apa hasil dari sikap mental yang harmonis? Kondisi-kondisi kehidupan yang harmonis. Untuk kutipan minggu ini atau quote minggu ini adalah dari kutipan pilihan. Pikiran, walaupun bukan materi, merupakan matriks yang membentuk hasil-hasil kehidupan. Pikiran sudah aktif dalam semua bidang selama abad
yang penuh keberhasilan ini. Tetapi pada sainslah kita harus mencari pikiran-pikiran yang telah membentuk semua proses berpikir. Sekian pembahasan kita untuk bab 11. Kita ketemu minggu depan pada bab selanjutnya. Salam sehat, sukses, penuh kebahagiaan.